Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Nah, kita jumpa lagi nih di dalam sekolah minggu GKJ Coyodeningratan. Kali ini kita mau sekolah minggu dengan saya, Kak Asti. Dan Kak Asti juga mengajak teman Kak Asti, namanya siapa ya? Kita mau kenalan dulu ya adik-adik ya. Namanya siapa Kak? Halo, namaku Danti. Kalau ketemu disapa ya. Ya, kalau ketemu di jalan kita harus sapa, halo Kak Danti, gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita buat kita datang sama Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan Yesus, mau mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita mau pujikan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Saat ini, pagi ini, kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Kau yang sertai kami, jagai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang jagai setiap kami, biarlah sukacita Tuhan yang selalu melingkupi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Hari Minggu. Nah, hari ini harinya Tuhan, hari Minggu, harinya kita bersekolah minggu. Kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Buat adik-adik kita mau bangkit berdiri semua ya, ajak mamah, papa, ajak kakak adiknya ya, buat kita memuji Tuhan bersama-sama. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Bapa, Ku datang padamu.
Tuhan kami mengucap syukur. Tantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Jagai kami Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil ya Pak Berita yang mau menyampaikan firman Tuhan. Kita mau panggil bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Pak Berita. Wah, cepet sekali datangnya langsung ya. Dia cuma deket kok situ aja. Oke, halo. Ya Pak Berita, kita mau duduk dulu Oke, ya. terima kasih. Ya. Yuk, duduk ya biar nggak capek. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sudah siap. Sudah siap ya? Sudah pada mandi belum? Sudah. Sudah ya, sarapan? Sudah. Oh, Pak Berita yang belum sarapan, tapi sudah mandi, tenang aja. Ya, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik ya. Sekarang adik-adik ada siapa nih? Ada mama, ada papa, ada nenek, mungkin ada kakek. Ya, kita diajak bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28, bahwa Alkitab ya, semuanya yang sudah bisa membaca, semuanya kita akan membaca bersama-sama. Jika ada adik-adik yang belum bisa membaca, orang tua bisa membantu untuk membacakan untuk anak-anaknya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi Pak Eta dengar dari sana, dari jauh sekali. Kalau tadi Kak Asti bertanya ini hari apa gitu ya Kak ya? Lalu adik-adik jawabnya apa nih? Hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya. Oke, benar sekali. Ini hari Minggu. Dan tadi juga sudah dinyanyikan juga kalau hari Minggu ini harinya Tuhan. Nah, tetapi ada yang spesial adik-adik. Hari ini, hari Minggu ini ada yang spesial. Adik-adik tahu? Tahu nggak? Mungkin kakak tahu hari Minggu ini ada yang spesial. Tanggal merah. Tanggal merah. Oh iya. Ya kalau nggak pakai telur tuh ya, spesial pakai telur tuh juga bisa. Nah, hari Minggu ini adalah hari Minggu Trinitas. Nah, pernah mendengar Trinitas? Pernah mendengar Trinitas nggak adik-adik? Trinitas. T-R-I-N-I-Tas. Ya, Trinitas. Ya, Minggu Trinitas. Minggu Trinitas itu adalah
hari raya Allah Tritunggal. Nah, opo meneh ku ya? Ya, tadi Trinitas, sekarang Allah Tritunggal. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah pernah mendengar nyun sewu, apa itu Allah Trinitas. Mungkin dari orang tua atau dari yang menceritakan tentang Allah Tritunggal. Jadi adik-adik, 1 minggu setelah Pentakosta tahu nggak kemarin apa yo? Hari turunnya Roh Kudus. Ya, 1 minggu setelah hari turunnya Roh Kudus, itu semua orang Kristen itu memperingati hari raya atau Minggu Trinitas atau hari raya Allah Tritunggal. Nah, apa sih Allah Tritunggal itu adik-adik? Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah yang dimaksud Allah Tritunggal. Ayo sebutkan sekali lagi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu disebut Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, itu semuanya satu pribadi di dalam diri Allah. Jadi tidak 3, tetapi hanya ada 1. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, atau bisa juga disebut Allah Tritunggal itu adik-adik, itu berkarya di tengah kehidupan manusia, bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Dari sejarah dari dulu, di dalam perjanjian lama. Mungkin adik-adik pernah mendengar bangsa Israel, pernah mendengar cerita tentang bangsa Israel. Nah, semuanya itu dimulai sejak bangsa Israel, di mana Allah berkarya menyelamatkan manusia, dimulai dari bangsa Israel, dikeluarkan dari tanah Mesir, kemudian dituntun oleh Allah di dalam padang gurun. Di situ dilindungi oleh tiang awan ketika siang hari supaya tidak panas. Kemudian dilindungi tiang api pada malam hari supaya bangsa Israel dapat berjalan dan tidak tersesat. Kemudian karya penyelamatan Allah itu terus berlanjut sampai pada peristiwa Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Sekali lagi, Allah menyertai umat manusia itu sejak peristiwa bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, itu ada peristiwa Yesus Kristus, di mana Allah menggenapi janji-janjinya di dalam perjanjian lama, di dalam diri Yesus Kristus. Allah hadir di tengah-tengah umat manusia, di dalam diri manusiawi Yesus Kristus. Pernah mendengar Yesus Kristus ya? Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, ketika Tuhan Yesus harus meninggalkan para murid, nah, supaya para murid itu tidak bingung, loh aku kok ditinggal sama Tuhan Yesus, aku kok ditinggal sama guruku, nanti hidupku gimana? Nanti aku pelayanannya gimana? Nanti kalau aku dimarahin orang gimana? Nanti kalau aku dibenci sama orang bagaimana? Jangan khawatir. Kata Tuhan Yesus, jangan khawatir. Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Tuhan Yesus akan memberikan penyertaan di dalam Roh Kudus. Jadi adik-adik, sekarang ini kita semua sedang hidup atau ada di dalam atau di masa Roh Kudus itu bekerja. Nah, di dalam diri kita masing-masing. Jadi, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun
juga. Nih, ini ada contohnya. Saya butuh telur nih, Pak. Ada yang punya telur enggak? Adik-adik di rumah ada telur? Di mana ya telurnya ya? Wah, ini ada telur ya. Monyetnya bertelur ini, Iya, Pak nih Berita. monyetnya bertelur ya. Ya. Monyetnya bertelur ya, ya. Ya, di sini ada telur. Mana? Oke, ini. Bisa di zoom kameranya. Di sini ada telur ya, tadi sudah dijelaskan. Kita akan mencoba untuk membelah telurnya. Oke? Ini kan satu butir telur nih. Kemudian kita belah dulu. Suaranya renyah sekali. Ya, agak ambiar enggak apa-apa ya adik-adik ya. Oke. Seadanya ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan satu butir telur. Ini namanya telur. Kalau dibelah, nah kita bisa melihat ada 3 bagian di dalam satu telur. Yang pertama adalah bagian kulit telur atau cangkang. Yang kedua adalah bagian putih telur. Dan yang ketiga adalah kuning telur. Nah, bagian cangkang telur, putih telur, dan juga kuning telur itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah telur dan memiliki 3 bagian telur. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, begitulah Allah Tritunggal, satu pribadi dalam diri Allah dengan 3 karya penyelamatan untuk bangsa Israel di dalam peristiwa Yesus dan di dalam peristiwa Roh Kudus. Dan kita saat ini ada di dalam peristiwa Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir. Roh Kudus ada di dalam diri kita semua. Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik. Roh Kudus ada di dalam diri orang tua adik-adik. Roh Kudus juga ada di dalam diri saya, di dalam diri Mbak Asti, di dalam diri Mbak Danti. Kita semua orang percaya memiliki Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu bisa dilihat dengan kasat mata? Apakah adik-adik bisa melihat Roh Kudus? Apakah Mbak Asti bisa melihat Roh Kudus? Wah, enggak bisa, Pak. Enggak bisa kan? Apakah Mbak Danti bisa melihat Roh Kudus? Enggak bisa. Saya juga nggak bisa lihat Roh Kudus. Nah, adik-adik, apakah tahu wujudnya Roh Kudus itu seperti apa? Apakah lonjong? Apakah Roh Kudus itu bentuknya lurus? Apakah Roh Kudus itu bentuknya bunder atau bagaimana? Tidak ada orang yang bisa melihat bagaimana wujud Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bisa dirasakan. Roh Kudus bisa memiliki kekuatan untuk menguatkan kita semua di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, di dalam kita bersama-sama beribadah di gereja, kemudian kita bersekolah minggu, kita bertemu dengan teman-teman di sekolah. Roh Kudus ada memberikan kita tuntunan dan kekuatan serta memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam masa Trinitas atau Hari Raya Allah Tritunggal ini, bersama-sama kita belajar tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu mengajak adik-adik semuanya untuk dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus memampukan adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang nurut kepada mama papa, kepada orang tua, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin belajar, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka membuang sampah sembarangan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak banyak bermain handphone, menjadi anak-anak Tuhan yang sayang dengan teman-temannya, yang tidak suka memukul, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka mencelakai teman-temannya. Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik, sekali lagi, untuk membantu menolong adik-adik menjadi anak-anak yang jempol, menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh
Bapa yang ada di surga. Nah, selamat memasuki Minggu Trinitas. Selamat memasuki Hari Raya Allah Tritunggal. Tuhan memberkati adik-adik semua di rumah, tetap sehat, adik-adik tetap semangat. Jangan lupa pakai masker kalau pergi-pergi dari rumah, kemudian rajin-rajin cuci tangan, kalau habis pergi mandi. Intinya adalah selalu jaga kebersihan ya adik-adik ya. Oke, Kak Asti dan Mbak Danti di sini semuanya juga menjaga kebersihan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberikan kami pembelajaran. Tuhan memberikan kami firman supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena di dalam hati kami, di dalam diri kami ada Roh Kudus yang memampukan kami, menuntun kami, menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, supaya kami dapat menyenangkan hati kedua orang tua, kami dapat menjadi teman yang baik, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak Tuhan yang taat dan disiplin. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lain, supaya di masa-masa seperti ini, banyak virus di mana-mana, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menjaga teman-teman kami, Tuhan selalu menjaga orang yang kami sayangi. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan doa kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah sekolah minggu ini Tuhan, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Nah adik-adik, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Pak Berita karena sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, terima kasih Pak Berita untuk firman-Nya. Semoga diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau selesai nih sekolah minggunya. Jangan sedih adik-adik ya, kita masih bisa bertemu sekolah minggu untuk minggu berikutnya. Sekarang kita mau bangkit berdiri semua, tetap semangat ya, yuk adik-adik. Yuk Pak Berita, kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Kita mau pujikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolongku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sekolah minggunya sudah usai. Sampai bertemu ya di sekolah minggu online selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kemuliaan Raja
kasih Kau